Kemunduran ekonomi di Jerman. Wah, ini berita ekonomi di Jerman. Baru rilis dari Opini Hendrik Buma tanggal 10 Agustus tahun 2022. Nah, apa yang terjadi ya di Jerman sehingga ada opini yang mengatakan bahwa ekonomi di Jerman itu mundur. So, mari kita dengar beritanya. Oke, teman-teman. Jerman tertatih dari satu krisis ke krisis yang lainnya. Corona, perang di Ukraina, krisis gas, menjadi krisis yang silih berganti. Situasi ini bisa mengguncang perekonomian kuat seperti Jerman. Opini dari editor Dewi Hendrik Boma. Oke, kira-kira apa aja ya yang bisa kita jadikan update informasinya ya. Mulai dari kemunduran ekonomi tidak terjadi begitu saja. Pada suatu hari Minggu, semuanya terjadi lambat laun. Ada indikasi awal kalau orang teliti memerhatikan data-data yang masuk dan keluar setiap hari. Misalnya data produksi industri, data angka pemesanan atau omset pertokoan. Menurut data terakhir, angka penjualan atau bebas inflasi di pertokoan pada bulan Juni tahun turun 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Statistik Jerman di Wiesbaden mengatakan, penurunan seperti ini belum pernah terjadi sejak 28 tahun terakhir. Ini pernyataan yang cukup dramatis. Sejak 2 tahun terakhir, omset pertokoan sudah mengalami penurunan drastis karena pandemi corona. Selain karena operasi pertokoan sempat dihentikan, juga karena banyak orang yang berusaha menyimpan uangnya menghadapi masa-masa serba tidak pasti. Apalagi akhir-akhir ini dengan derasnya berita tentang perang di Ukraina dan tentang ancaman inflasi, pada hari-hari terakhir juga muncul berita eskalasi masalah Taiwan. Semua ini bukan perkembangan baik bagi perekonomian. Alasan pertama, angka inflasi akan terus naik. Belum ada yang tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Yang jelas, segala sesuatu akan menjadi lebih mahal. Angka inflasi di Jerman saat ini memang tidak menunjukkan kenaikan, atau malah turun sedikit. Tapi itu hanya kerekaman sesaat saja. Selain itu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang meringankan beban warga seperti tiket transportasi umum 9 euro per bulan dan subsidi BBM. Kedua kebijakan itu akan berakhir bulan ini. Itu berarti angka inflasi akan melonjak lagi. Selain itu, biaya energi sudah naik drastis, tetapi para penyewa rumah baru akan melihat kenaikan tarif listrik dan pemanasan ruangan tahun depan. Saat para pemilik rumah mengirimkan tagihan tahunan listrik gedung, pemanasan pemanasan ruang dan air panas. Sekarang sudah banyak perhitungan yang memperkirakan bahwa biaya yang harus ditanggung penyewa rumah bisa meledak sampai 3 atau 4 kali lipat. Semua itu menambah kekhawatiran warga dan membuat mereka sangat hati-hati mengeluarkan uang. Banyak orang menunda rencana pembelian barang-barang besar, bahkan ketika berbelanja di supermarket, makin banyak warga yang lebih teliti memperhatikan harga-harga. Di mana pandemik corona, konsumen masih tetap membeli barang-barang tanpa begitu memperhatikan harga, tapi sekarang situasinya berubah. Yang dilirik adalah barang-barang yang lebih murah. Alasan berikutnya, tuntutan kenaikan gaji bisa memicu inflasi.
Naiknya inflasi membuat banyak serikat pekerja sekarang menuntut kenaikan gaji yang cukup tinggi, paling tidak untuk mengimbangi kenaikan harga. Para pekerja pelabuhan di Hamburg misalnya menuntut kenaikan gaji sampai 12,5%. Para pekerja di maskapai penerbangan Lufthansa yang sempat mogok sehari untuk menegaskan tuntutan mereka sehingga mendapatkan kenaikan gaji sampai 19%. Tapi tuntutan kenaikan bisa memicu putaran kenaikan harga baru. Jika produsen kesulitan meningkatkan produksinya, selanjutnya dapat terjadi apa yang disebut spiral kenaikan gaji dan harga barang yang saling dorong-mendorong. Apakah Jerman sedang menuju situasi tahun 90-an? Ketika negara ini disebut sebagai orang sakit Eropa, lalu apa artinya bagi Eropa? Jika lokomotif perekonomiannya terhuyung-huyung, situasi akan menjadi lebih runyam lagi. Itu sebabnya Eropa harus bersatu dan menunjukkan solidaritas menghadapi upaya pemerasan dari Moskow. Jika Putin berhasil memecah belah Eropa dengan kebijakan gasnya, maka dia juga berhasil mencapai tujuan utamanya, perpecahan Eropa. Ini harus dihindari dengan kebijakan-kebijakan cerdas dan solidaritas Eropa. Dengan langkah-langkah konkret yang benar-benar membantu warga di masa-masa sulit, imbauan-imbauan untuk menghemat energi saja tidak akan cukup. So, teman-teman semuanya, inilah bacain berita kali ini, membahas tentang kemunduran ekonomi Jerman. Ya, kemunduran ekonomi di Jerman. Anyways, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku ada satu informasi penting ini ya, bagi teman-teman yang lagi cari monitor yang nyaman dipakai dengan harga yang affordable, tinggal klik aja link di bawah ini, di deskripsi. Dengan harga yang affordable, teman-teman bisa dapatkan monitor untuk bekerja, main game, untuk hanya sekedar membuat tugas mungkin, atau hanya sekedar hiburan, monitor ini paling cocok. Silakan diklik aja link di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini, YouTube channel ini. Sampai jumpa di Bacain Berita Ekonomi berikutnya, hanya di channel Aidil Ihfar.